Halo, oke semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunu di konten serunya sepak bola Eropa. Oke, di konten serunya sepak bola dunia ini, gua pengen menyampaikan beberapa poin penting tentunya di apa ya, di bursa transfer Eropa walaupun tidak seramai dan tidak seru dan tidak seketat di musim-musim sebelumnya, apalagi di beberapa musim sebelumnya, tetapi ya ini patutlah untuk disampaikan dan untuk dibahas bagi penikmat sepak bola, bagi pencinta sepak bola, khususnya ke kalian semuanya. Sob, oke. Yang pertama, MU melempar tawaran kedua kepada pemain Brentford, pemain winger kanan, sayap kanan, right forward, Mbeumo. MU setelah tawaran pertama kurang lebihnya ya ditolak lah oleh Brentford sendiri. Cuman ini kayaknya menjadi tawaran terakhir bagi Mbeumo. Kabar fixnya, kabar pastinya kemungkinan besar deh MU tidak melempar tawaran lagi setelah kalau misalkan tawaran ini gagal atau tawaran ini ditolak, sob. Yaitu tawar sekitar berapa tuh? 60 juta euroan, 60 juta something, 60 juta euro. Ya Mbeumo ini kalau gue bilang sih gua sebagai penggemar tim tersebut kurang antusias, kurang interest ketika Mbeumo yang mau didatangkan eh, dari kubu ke Old Trafford dari Brentford ini. Ya bisa dibilang ini bukan pemain yang benar-benar gua inginkan, gua pengenkan. Ya Mbeumo ini masih, walaupun dia semusim 2 musim terakhir mencuri performanya bersama Brentford, dia bisa membuka ruang, dia bisa menarik lawan, dia bisa mencetak gol, dia bisa memberi assist juga, so pastinya gitu. Tapi lawan tim-tim gede, lawan tim-tim besar juga performanya juga nggak teruji juga, masih sering, bukan selalu ya, masih sering nggak perform gitu, masih, ya kan, ya kayaknya kurang cocok gitu untuk Manchester United. Biomo sendiri tentunya lagi di umur spesial, lagi di umur emasnya di dunia sepak bola. Dia pindah ke tim yang Manchester United masih dibilang tim besar lah, titelnya masih 20 sama seperti Liverpool gitu kan. Ya Manchester United diharapkan bisa berubah setelah musim lalu finish di peringkat 14, 15 gitu. Bisa masuk kembali ke deretan Big Four atau 5 besar lah ya di Inggris. Tetapi gue nggak yakin nih gitu buat Mbeumo bisa bersama Manchester United membuat Manchester United menjadi besar lagi. Apakah ketidakyakinan gue itu salah? Ya nggak ada yang tahu gitu. Kalaupun dia Mbeumo misalkan dia bermain untuk Manchester United, masuk ke Manchester United, so pastinya dia nggak, kalau Amorim tetap memakai 3-4-3 atau 3-4-2-1, dia nggak mungkin buat ditaruh di 4 tengahnya dan menjadi right wing back. Pasti di depan bersama Bruno Fernandes ataupun Højlund ataupun Zirkzee, ataupun nanti MU ataupun Cunha kan. Ya, ya ya masih tanya besar lah dia bisa mengangkat Manchester United apa enggak gitu. Gue masih nggak yakin gitu. Kalau menurut kalian gimana, Sob? Terus ya di poin selanjutnya ada Garnacho yang kabarnya pengen ditukar oleh Nkunku. Apa ya?
masalah dengan rumor ini Garnacho ditukar dengan Kunku, gue sih Garnacho sekarang umurnya berapa sih? 21, 20 tahun. Kunku memasuki masa emasnya sebagai pemain bola 26, 27 tahun. Terus ya gue sih pengen aja jujur lah dicoba deh. Soalnya kelihatan Kunku tuh pas di Leipzig tuh benar-benar apa ya? Benar-benar pemain yang gue suka penampilannya, serius gue suka penampilannya. Brilian, dia bisa melayani, bisa dilayani juga, bukan bukan dia bisa menjadi attacking midfielder ataupun second striker sekalipun, cocok menjadi tiga di depan bersama Bruno Fernandes, Cunha dan Kunku, bisa jadi apa namanya? Bisa jadi nomor 9 juga, bisa jadi striker bayangan juga, bisa jadi striker false nine juga. Ya dia kan flop di Chelsea ya karena apa ya? Dia karena cedera juga, so pastinya dia nggak bisa memberikan penampilan yang terbaik. Terus ya karena emang ya menit bermainnya juga kurang di Chelsea. Tapi gua kalau di saat dia ditukar dengan Garnacho, gua mau apa ya? Gua mau mencoba gitu, biarkan MU mencari winger lagi ataupun dengan winger sekalian left wing back yang cocok untuk bermain di luar, sisi luar, sementara tiga pakem di depannya ditentukan di Bruno, Cunha atau Nkunku gitu. Ya kalau dibanding mendatangkan Mbeumo dan Nkunku, gue lebih apa ya, lebih prefer untuk lebih suka untuk Nkunku, walaupun itu harus ditukar guling dengan Garnacho. Ya kalaupun kalau ditukar guling kan kayaknya buat sementara gitu, 1 tahun 2 tahun gitu kayaknya nggak mungkin. Tetapi kalau udah ditukar guling itu berkepanjangan gitu kontraknya gitu. Atau mungkin mungkin aja bisa, kalau mungkin bisa dia bisa dicoba setahun gitu, tapi kayaknya berkepanjangan gitu kontraknya, jangka panjang gitu. Ya kalaupun memang ada opsi pilihan tersebut ternyata benar, gue pengen mencoba Kunku karena emang yang dibutuhkan MU di musim kemarin tuh terutama di lini depan gitu. Ya jadi masalah kepindahan Rashford, entah itu mau Rashford ke Barca, entah itu kemana, kayaknya kalau ditukar guling dengan Garnacho juga Rashford bisa dibatalkan dulu karena Garnacho-nya yang udah keluar gitu. Ya yang penting yang jelas kalau misalkan Kunku misalkan dibandingkan dengan Beumo yang gue yakin bisa membantu mengangkat MU pun, feeling gue ya Sob ya, tebakan gue kayaknya lebih lebih pastian preferan Kunku gitu. Oke. Masalah poin selanjutnya yaitu Kevin De Bruyne. Waktu itu akhirnya Kevin De Bruyne kan sudah bergabung dengan Napoli, bermain di Serie A musim depan gitu. Tetapi mencuat kabar kalau ternyata apa namanya, rumor-rumor lah dulu Kevin De Bruyne tuh sebelum gabung sama Napoli tuh dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk beberapa klub terbesarnya yaitu Liverpool. Cuman itu benar terjadi ternyata Sob. Cuman pelatih Liverpool, coach Arne Slot eh, tidak bisa menjamin menit bermain De Bruyne, tidak bisa menjamin De Bruyne bakal masuk line up terus, tidak bisa menjamin De Bruyne bakal menjadi pemain inti, dan itu yang tidak diinginkan De Bruyne. Makanya De Bruyne bergabung dengan Napoli, pindah ke Serie A, karena Serie A bersama Napoli dia diberikan jaminan sebagai starting line up, starting 11 gitu. Oke. Ya, cuman bayangkan aja tuh apa namanya, De Bruyne satu tim sama Mo Salah, satu tim sama Luis Diaz tuh umpan-umpan silang ala De Bruyne, trupas krusial De Bruyne ke Mo Salah, ke Luis Diaz ataupun ke Jota nanti.
itu bakal fantastis dan amazing banget tuh, variannya Liverpool dalam membongkar pertahanan lawan. Ya, cuman ya itu gagal terjadi, ya kita tidak bisa melihat kreativitas ya De Bruyne di Liga Inggris lagi ataupun bersama Liverpool gitu. Dan Liverpool kan ternyata emang gagal menggait De Bruyne itu ya karena dia kan mau mengincar Florian Wirtz yang udah bergabung di Liverpool ini, dan yang satu lagi tuh yang kemarin gabung ke Manchester City akhirnya siapa yang menggantikan posisinya Kevin De Bruyne ya. Cuman Kevin De Bruyne ke Italia masih skillnya so pastinya mestinya masih on fire banget. Oke sob, kita melangkah ke poinnya ya. Luka Modric dipastikan bergabung dengan AC Milan, padahal udah gue bahas di konten-konten sebelumnya dia padahal udah melakukan perpisahan bareng dengan Carlo Ancelotti, tetapi dia baru bergabungnya dengan Madrid tuh baru bergabung dengan AC Milan tuh dari Real Madrid setelah FIFA World Cup. Koreksi kalau gue salah, silakan. Ya kurang lebihnya kayaknya di kontraknya 1 tahun tuh di AC Milan, bersama AC Milan dia udah berumur berapa ya? Udah berumur 39 tahun juga, udah hampir 1 tahun di bawahnya Cristiano Ronaldo. Tetapi kalau di Serie A ya masih bisa lah, gua masih bisa melihat ritme visinya. Tetapi ya ayo dong Milan, come on ya, Serie A juga nggak bisa menjadi pemain-pemain buangan tua yang mau mencari menit bermain yang tidak mau terbuang juga. Seharusnya ya memang nggak bisa dipungkiri ya Serie A masih ya contohnya kayak KDB ya, walaupun KDB masih jauh umurnya di bawah Modric gitu. Modric udah 39 tahun, KDB masih 33, 32, 34 ya segituan lah. Ya tetapi iya ya pemain ya seri aja ya selalu bisa dibilang menjadi pemain tua gitu. Dan kalau masalah visi ya Modric masih sanggup lah, cuman kan stamina, strength sudah tidak bisa dibohongi, sudah tidak bisa dipungkiri. Makanya dia kemarin di bangku cadangkan oleh Real Madrid. Makanya dia tidak bisa terus-terusan untuk mengikuti ritmenya Real Madrid ya. Kalau berbicara di Serie A, Milan sih ya masih bisa lah, cuman kalau untuk setiap week ataupun ada pertandingan yang pertengahan week, kayaknya ya nggak bisa dia dipaksakan untuk terus-terusan menjadi starter juga, walaupun visinya masih sangat berdampak, apalagi kalau di Serie A dia nggak perlu terlalu banyak lari, nggak perlu terlalu banyak bola. Yang penting kan yang lebih sering di Serie A kan akurasi passing, true pass yang ini, biarkan pemain winger-wingernya yang membelah, yang maju, yang menyongsong. Tetapi ya harus ada pelapisnya juga kepergiannya siapa yang ke Manchester City, yaitu dia harus AC Milan harus punya pilihan pemain lain, tidak bisa mengandalkan Luka Modric di setiap weekend bergantung kepada Modric. Oke. Di pembahasan poin yang terakhir sob, Arsenal akhirnya mendatangkan 3 pemain, akhirnya benar-benar mengunci sebutnya gimana nih, gue takut salah. Zubimendi dari Real Sociedad sebesar 63-64 juta euro. Ya kalau nggak salah kan Zubimendi dari Real Sociedad, terus mendatangkan Kepa yang berumur 30 tahun dari Chelsea 50 lagi gede amat, 5 juta euro. Ini proyeksi berbenahnya Chelsea, membuang-buangkan pemain, dipungut lagi sama Arsenal. Ngapain lagi? Kalau gua nggak setuju sih Kepa ke Arsenal gitu. Kemarin aja di Bournemouth aja cuma berapa pertandingan kalau nggak salah dia jadi starter ya, kalau gua nggak salah ya, koreksi. Habis itu sisanya diganti lagi, pokoknya nggak selalu jadi starter dia kalau nggak salah gue sob ya. Terus juga performanya kalau nggak salah di Bournemouth juga drop deh, turun deh gitu. Terus Christian Odegaard 31 tahun
dari Brentford dengan biaya 11 juta euro, ya 2 CDM, 1 goalkeeper yang ditunggu-tunggu di Arsenal kan ya, apalagi kalau bukan striker gitu. Gue masih memberikan kesempatan kepada Arteta, mungkin ini musim terakhir ya gitu untuk memberikan prestasi di Arsenal. Ya kalau masalah Zubimendi gue setuju, walaupun ini dia kan sempat dia kan tergabung di timnas Spanyol juga ya kalau nggak salah ya. Cuman sebagai pelapis, ya kan di Spanyol sendiri kita tahu ada Rodri, terus ada siapa lagi tuh, yang satu lagi tuh gue lupa, terus baru pilihannya Zubimendi kalau nggak salah. Ya Zubimendi mengisi kepergiannya Partey yang pengen keluar dari Arsenal, kontraknya habis di Juni ini, terus Juni apa Juli ini, terus ada Jorginho juga sudah berumur, ya wajar lah untuk masuknya dua gelandang bertahan, dua gelandang petarung ini ke Arsenal. Gue sih setuju, cuman yang urgent itu ya di Arsenal ya striker gitu. Kapan Arteta membungkus dan memastikan buat fans-fans Arsenal tersenyum gitu. Oke, sekian sob konten serunya sepak bola kali ini. Nantikan konten-konten serunya sepak bola lainnya. Jika kalian suka konten serunya sepak bola, jangan ragu-ragu untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan.